Manchester United mulai menunjukkan magisnya sejak dipimpin oleh Ruben Amorim. Di bawah asuhan pelatih asal Portugal ini, Setan Merah tampil nggak terkalahkan dalam 3 pertandingan berturut-turut. Padahal sebelumnya Ruben Amorim sempat memulai laga debutnya dengan penuh kecaman. Kini sang pelatih mampu memoles para penyerang Setan Merah jadi lebih moncer. Cetak gol coba merangkum kebangkitan Manchester United sejak dipimpin Ruben Amorim sebagai berikut. Memulai debut dengan penuh kecaman. Sejak ditunjuk menjadi pelatih Manchester United, Ruben Amorim sudah gembar-gembor akan membawa perubahan. Pelatih asal Portugal ini menjamin Setan Merah akan meraih banyak trofi. Nggak tanggung-tanggung, Amorim menginginkan Setan Merah bisa meraih 4 trofi dalam satu musim. Dirinya pun sudah merancang beberapa perubahan besar dalam susunan pemain. Pertama, Amorim akan mengambil resiko besar menggunakan 3 pemain bertahan saja. Formasi 3 back ini menjadi yang pertama kalinya digunakan sejak era Ole Gunnar Solskjaer. Amorim pun yakin skema 3 pemain bertahan ini perlahan-lahan akan membuahkan hasil. Saya lebih menyukai sesuatu yang beresiko. Saya harus memilih cara apa yang mesti dipakai. 100% saya yakin taktik kami akan berjalan sesuai rencana, tutur Amorim. Sayangnya taktik Amorim masih belum menunjukkan magisnya pada laga debut kontra Ipswich Town. Setan Merah malah ditahan imbang mantan klub Elkan Bagot ini dengan skor akhir 1-1. Hasil imbang ini menuai kecaman dari berbagai fans dan juga warga Old Trafford. Amorim disebut-sebut akan lebih buruk dari Erik ten Hag dan Ruud van Nistelrooy. Pasalnya mantan 2 pelatih Setan Merah ini memulai debutnya jauh lebih baik. Amorim beralasan jika para pemainnya masih belum mampu beradaptasi dengan taktiknya. Dia berjanji bisa membawa Manchester United meraih kemenangan di laga selanjutnya. Namun ambisi ini sempat hampir terpatahkan saat laga menghadapi Bodo Glimt. Beruntung Setan Merah yang sempat tertinggal 1 gol mampu membalikan keadaan. Amorim sendiri terkesan dengan sambutan para fans The Red Devils di Old Trafford. Saya datang dari Portugal, saya belum melakukan apapun untuk klub ini. Jadi fakta bahwa sambutan gila ini membuat saya merasa seperti di rumah sendiri. Itu sangat istimewa, puji Amorim. Amorim yang tersanjung akan menanamkan mindset menang untuk Setan Merah. Saya menyukai cara pemain terus memainkan permainan kami. Jadi pola pikir sekarang adalah bisa menjaga kemenangan, tambah Amorim. Benar saja, Setan Merah sukses mengalahkan Everton dengan keunggulan telak 4-0. Bangkit berkat gacornya striker hujatan. Kebangkitan Manchester United nggak terlepas dari gacornya lini depan. Tangan magis Ruben Amorim sukses mengangkat performa penyerang yang dinilai mandul. Salah satunya adalah gemilangnya Rasmus Højlund di laga kontra Bodo Glimt. Striker berusia 21 tahun ini mengemas 2 gol saat menghadapi klub asal Denmark tersebut. Højlund mengaku dirinya langsung nyetel dengan taktik yang dijalankan Amorim. Alhasil ex penyerang Atalanta ini tampil lebih berani semenjak ditangani sang pelatih. Bagi saya sistem permainan ini mirip seperti 3-4-3 di Atalanta. Strategi ini cocok untuk saya dan sudah terlihat ada beberapa polanya, ungkap Højlund. Padahal striker Denmark ini sempat dicap buruk saat dilatih oleh Erik ten Hag. Bahkan pandit Sky Sports yakni Paul Merson yakin kalau sosok Højlund gak akan bersinar di Old Trafford. Rasmus Højlund tampil cukup bagus, namun dia bisa saja tiba-tiba menghilang tanpa jejak, ujar Merson. Remehan ini sejalan dengan performa kocak Højlund yang kerap membuang-buang peluang. Kemudian ada Alejandro Garnacho yang mulai gacor di bawah komando Amorim. Padahal pemain asal Argentina ini awalnya dinilai nggak cocok dengan skema mantan pelatih Casapia tersebut.
Pasalnya, pemain yang pernah berduel dengan Asnawi ini sempat ditempatkan di posisi gelandang serang. Keputusan tersebut membuat Robby Savage selaku legenda mengecamnya. Saya rasa sistem yang diterapkan Ruben Amorim tidak cocok untuk Alejandro Garnacho. Dia dimainkan sebagai gelandang serang, bukan bek sayap, ujar Savage. Kemudian ada Marcus Rashford dan Joshua Zirkzee yang kembali gacor. Keduanya berhasil mencetak brace saat Manchester Merah menghabisi Everton 4 gol tanpa balas. Padahal Rashford dan Zirkzee sempat dianggap nggak bertaji pada awal musim. Tim cetak gol mau rekomendasikan sepatu Specs Lightspeed Reborn In buat kamu yang hobi mini soccer. Dapatkan mulai dari 499 ribuan aja. Cek linknya sebagai berikut. Kokohnya pertahanan Manchester United. Lini pertahanan juga mendapatkan sorotan besar sejak kedatangan Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal ini dinilai sudah berhasil menyulap tembok setan merah jauh lebih kokoh. Formasi 3 bek Amorim mulai pakem dengan mengandalkan Matthijs de Ligt. Bek berusia 25 tahun ini sudah terbiasa menggunakan taktik tersebut sejak di Juventus. Namun kehebatan de Ligt justru seringkali diabaikan oleh Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda ini malah memaksa de Ligt untuk tetap bermain dalam skema 4 bek. Dilansir dari Daily Mail, Ten Hag menjadi pelatih dengan statistik pertahanan terburuk. Selama melatih, Setan Merah sudah bobol lebih dari 3 gol dalam setiap pertandingannya di 23 laga. Rekor ini bahkan lebih buruk dari Ole Gunnar Solskjaer yang hanya bobol di bawah 2 gol dari 16 laga. Pada akhirnya, Amorim menemukan kombinasi terbaik memasangkan de Ligt. Sang pelatih memilih untuk memasangkannya dengan Lisandro Martinez dan Noussair Mazraoui. Kombinasi ini dinilai unik karena memainkan Mazraoui di posisi bek tengah. Padahal di era Ten Hag, bek asal Maroko ini lebih dibuat menjadi pemain multi posisi. Mazraoui lebih sering dimainkan Ten Hag pada posisi gelandang serang. Gacornya Mazraoui di bek tengah sampai mendapatkan pujian dari Amorim. Dia pemain yang luar biasa, dia masa depan kami. Mazraoui bermain di berbagai posisi, ia terlihat segar. Pemain seperti inilah yang kami butuhkan, puji Amorim. Kehebatan dari trio pertahanan ini semakin terlihat dengan kemenangan Manchester United kontra Everton. Lini pertahanan Setan Merah bahkan sukses mencatatkan 12 sapuan. Sebelum olahraga, coba deh pakai Nivea Men Cool Kick Spray. Bisa buat tampil percaya diri dan menghilangkan bau ketiak. Cek linknya di bawah ini. Permainan sistematis ala Ruben Amorim. Ruben Amorim juga sukses membawa Manchester United bermain lebih sistematis. Gaya permainan yang dibawakan pelatih asal Portugal ini dinilai lebih enak ditonton dengan gaya pressing ketat. Dirinya juga menekankan anak asuhnya untuk nggak terlalu lama memegang bola. Dengan begitu, Setan Merah bisa menjalankan taktik terstruktur yang didorong dengan operan 1-2 sentuhan. Selain itu, taktik sistematis Amorim juga didukung dengan peran besar dari wingback. Hal ini terbukti dari gacornya Amad Diallo ketika berada di posisi tersebut. Pemain asal Pantai Gading ini bahkan berhasil menyumbangkan 2 gol saat menghadapi Everton. Perubahan besar tersebut langsung mendapatkan pujian dari Diogo Dalot. Menurut Dalot, Amorim punya penjelasan yang mudah dipahami dan sangat dibutuhkan oleh tim saat ini. Dia langsung memberi dampak dalam hal filosofinya dan cara dia ingin kami bermain. Itu sesuai dengan standar klub sepak bola dengan intensitas tinggi dan bekerja keras untuk tim, puji Dalot. Gacornya taktik Amorim ini sebenarnya sudah diprediksi oleh banyak pihak. Salah satunya adalah Chris Sutton yang menyebut taktik 3-4-3 yang dibawakan Amorim sangatlah mengerikan. Saya pikir kenyataan yang terjadi adalah Amorim menggunakan formasi 3-4-3 favoritnya dengan skuad mereka saat ini, terutama dengan Christian Eriksen dan Casemiro di lini tengah, ucap Sutton. Taktik Amorim nyatanya jauh berbeda dengan Erik ten Hag saat melatih Manchester United.
Pelatih asal Belanda ini justru dikecam karena dinilai nggak punya gaya permainan yang jelas. Buruknya gaya permainan Ten Hag sampai mendapatkan kritikan dari Gary Lineker. Saya rasa dia memainkan sistem yang berbeda terus-menerus. Terkadang mereka menyerang balik, kadang mereka akan agak memainkan pressing tinggi, kadang mereka tidak melakukannya, sindir Gary Lineker. Itulah ulasan kebangkitan Manchester United sejak dipimpin Ruben Amorim. Bagaimana pendapatmu, akankah pelatih asal Portugal ini mampu melanjutkan konsistensinya dan membawa Setan Merah meraih kejayaan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.